Gimana cara Persija memanfaatkan taktik PSIM Yogyakarta? Persija sukses meraih 3 poin di hari ulang tahunnya ke-97 melawan PSIM dengan mengcounter taktik andalan Van Hassel. Lalu, gimana taktik PSIM jadi senjata makan tuan pada laga ini? Pada laga ini, Mauricio Souza dan Van Hassel masing-masing menggunakan formasi andalan mereka. Namun kali ini kedua tim tidak diperkuat oleh pemain andalan mereka, yaitu Rizky Ridho dan Zé Valente. Persija membangun serangan dengan struktur 3 pemain di lini pertama, yaitu di mana salah satu pivot akan turun di tengah-tengah kedua bek yang melebar. Lalu, saat Cardoso naik ke depan, Maxwell dapat masuk dan membentuk double striker dengan Axel di tengah. Namun, dalam menghadapi high press PSIM, Persija melakukan build up secara direct untuk melewati tekanan di area bertahan mereka. Seperti contoh di sini, umpan ke belakang memancing press PSIM ke sepertiga area bertahan Persija. Namun naiknya para pemain PSIM meninggalkan ruang kosong di tengah yang dapat dieksploitasi dengan umpan panjang, sehingga Persija dapat progres bola. Kehadiran Witan di antar lini cukup penting dalam proses build up Persija sebagai target progresi yang dapat meneruskan serangan ke Maxwell di sayap kiri. Saat build up dari bawah, Persija memanfaatkan kebiasaan pressing reaktif PSIM saat bertahan dalam mid block untuk progres bola ke sektor sayap. Seperti contoh di sini, saat struktur bertahan 4-4-2 PSIM menghadapi build up 3 back Persija yang unggul jumlah, pemain di sisi bola akan terpancing untuk pressing ke depan. Dengan begini, jalur umpan menuju Witan di antar lini jadi terbuka. Sementara strategi PSIM di laga ini didominasi dengan permainan defense counter saat tanpa bola. Dengan struktur bertahan 4-4-2 atau 4-2-3-1 di mid block, PSIM melancarkan aksi mid press untuk memotong umpan Persija di area tengah. Kemudian, arah serangan akan selalu tertuju pada Anton Pasé di sayap kiri. Dalam skema serangan balik dari low block, Hayeta seringkali ditempatkan di depan lebih awal yang ditujukan sebagai outlet counter attack di tengah. Dengan begini, PSIM dapat langsung menyerang balik dengan mengincar garis pertahanan tinggi Persija lewat umpan panjang. Build up dengan long ball yang telah jadi ciri khas dari PSIM adalah cara utama mereka untuk progres bola. Namun, Persija telah menyiapkan counternya pada laga ini. Dalam build up direct, PSIM biasa mengirim umpan panjang ke area sektor kiri, di mana ada Fase sebagai target man yang siap menyerang ruang di belakang backline Persija. Namun untuk mencegahnya, Persija konsisten mengoverload area ini sehingga dapat memudahkan mereka untuk mengambil second ball. Keseringan PSIM dalam melakukan pola serangan ini membuat Persija dapat membaca arah permainan mereka, sehingga umpan yang berhasil dipotong di sisi kiri dimanfaatkan sebagai momen serangan balik. Ketergantungan PSIM dengan umpan panjang menjadi titik lemah mereka pada laga ini. Taktik ini membuat pemain cenderung melepaskan umpan terlalu cepat, sehingga menjadi penyebab mereka sulit mengontrol permainan karena mudah kehilangan bola. Semakin cepat bola pindah ke depan, maka semakin cepat pula ia akan kembali. Dan ini dapat kita lihat dalam proses gol kedua Persija. Berawal dari long ball Andri Tani yang berhasil diantisipasi di lini belakang, PSIM segera melakukan serangan balik dari tengah. Namun umpan Rahmat Show yang terlalu dini dan tidak menemui sasaran dapat dipotong oleh Cardoso di sisi kiri dan menjadi momentum serangan balik. Kemudian, Rio Hardiawan yang out position membebaskan Ali di sayap kiri, sehingga membuatnya dapat jadi outlet counter attack. Situasi kalah jumlah di lini belakang menyulitkan PSIM untuk menghentikan serangan balik ini. Underlap dari Cardoso di half-space kiri menarik Andi Setio ke arahnya, namun meninggalkan Yusaku 1 lawan 2 menghadapi Gustavo França dan Alano di tengah. Dengan begitu, Alano dapat terima umpan cutback Cardoso dengan leluasa hingga mencetak gol yang mengunci kemenangan Persija di hari ulang tahunnya. Gimana menurut kalian? Apalagi yang dapat kita pelajari dari laga ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari The Game Changer.